Mari sekali lagi kita berdoa. Ya Tuhan, kuasailah hati dan pikiran kami. Kami mau belajar sekali lagi dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami Tuhan. Berikan kami hati yang mau dengar-dengaran. Berikan kami hati yang mau diubahkan sekali lagi oleh kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu berdoa kiranya Injil Yesus Kristus diberitakan dengan sejelas-jelasnya di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Kita bersyukur untuk sekali lagi kesempatan bagi kita untuk bisa beribadah bersama, memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita akan berhenti sejenak dari khotbah eksposisi kitab 1 dan 2 Tesalonika. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang lain. Nah saudara, di awal khotbah ini saya ingin mengawalinya dengan sebuah kalimat yang mungkin cukup sering kita dengarkan. Dan kalau saudara sadar, kalimat ini juga disampaikan oleh Pastor Vanuel di dalam memimpin ibadah, khususnya di dalam doa persembahan tadi. Ada yang mau tebak kira-kira kalimatnya apa? Saudara, kalimatnya kurang lebih seperti ini ya. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita yang percaya kepadanya. Saudara pernah dengar kalimat seperti ini? Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Saudara, kalimat lain dengan makna yang serupa adalah Tuhan akan memelihara kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, percaya kepadanya, Dia akan mencukupkan kita. Saudara, saya ingin kita memikirkan sejenak kalimat-kalimat seperti ini di awal khotbah ini. Tetapi saya mungkin pengen kasih disclaimer sedikit ya. Saudara, kalimat yang saya maksud ini adalah kalimat yang tulus, yang disampaikan oleh orang percaya, yang percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Saudara, kalimat ini bukan bermaksud bahwa Tuhan akan menjadikan kita sangat berkelimpahan, sangat kaya, bukan saudara ya. Kalimat ini lahir dari ketulusan seorang percaya yang percaya pada pemeliharaan Tuhan. Lahir dari ketulusan karena kita percaya Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, dan Tuhan akan mencukupkannya. Saudara, mungkin yang kita inginkan tidak selalu Tuhan beri, benar ya. Tetapi yang kita butuhkan, Tuhan akan cukupkan. Tuhan akan berikan apa yang kita butuhkan. Saudara, saya harap saudara cukup nangkep ya apa maksud saya lewat kalimat ini. Nah saudara, belakangan saya merenungkan kalimat ini. Kalimat ini adalah kalimat yang banyak kali dipercaya oleh banyak orang Kristen. Dan bahkan orang Kristen yang sungguh-sungguh. Saudara, kalimat ini juga biasanya diberikan untuk menguatkan seseorang yang sedang ada di dalam kondisi yang sulit. Secara khusus di dalam kondisi kesulitan finansial. Kita berkata kepada mereka, Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan. Tuhan akan mencukupkan kebutuhanmu, percayalah kepadanya. Ada di antara saudara yang pernah menyampaikan kalimat-kalimat seperti ini? Saudara, saya pribadi percaya dan mengamini kalimat ini. Tetapi ketika saya semakin memikirkannya, saya jadi memikirkan dan merenungkan dua hal. Yang pertama, seberapa banyak yang dimaksud cukup? Seberapa banyak yang dimaksud cukup? Saudara, setiap kita punya standar cukup yang berbeda-beda. Karena setiap kita punya taraf hidup yang berbeda-beda. Saudara, saya tidak sedang bilang tentang gaya hidup yang lebih baik dibandingkan yang lain. Yang saya mau sampaikan adalah setiap kita punya kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga mungkin setiap kita akan punya definisi cukup yang berbeda-beda pula. Saudara, ada yang buat dia cukup itu adalah kalau setiap makan itu harus ada dagingnya, harus ada proteinnya. Ada yang cukup buat dia, yang penting mah bisa makan sudah cukup. Ada yang cukup buat dia kalau bisa liburan bersama keluarga minimal sekali dalam setahun. Ada yang cukup buat dia kalau liburan itu harus beberapa bulan sekali. Bahkan mungkin setiap bulan harus pergi liburan, keluar kota atau keluar negeri bahkan. Ada yang cukup buat dia kalau di rumahnya AC itu harus nyala 24 jam, itu cukup. Ada yang cukup buat dia kalau AC di rumahnya cuma nyala waktu malam, sudah cukup. Saudara, sekali lagi saya tidak sedang mendebat mana gaya hidup yang lebih baik. Tetapi dari contoh-contoh tadi saya mau menunjukkan setiap kita punya definisi cukup yang berbeda-beda. Setiap kita juga punya kebutuhan yang mungkin berbeda-beda. Maka pertanyaannya, apa maksudnya
Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Kecukupan yang seperti apa? Saudara, tetapi anggaplah setiap kita di tempat ini punya standar cukup yang sama. Kita semua punya standar cukup yang sama dan kita gunakan standar yang paling minimal, yang paling standar, setidaknya masih cukup layak untuk hidup. Misalnya, sehari paling tidak makan 2 kali lah, yang cukup layak. Punya tempat untuk tinggal, sekalipun bukan rumah sendiri. Punya pakaian yang cukup layak. Dan kita berpikir kalau standar cukupnya seperti itu, maka Tuhan pasti akan sediakan. Itu kan kebutuhan paling minimal, paling standar. Tuhan pasti akan sediakan. Nah saudara, ini membawa saya kepada keresahan saya yang kedua. Bagaimana dengan orang yang tidak cukup bahkan untuk hal yang standar? Saudara, ada banyak orang di luar sana yang bahkan untuk kebutuhan yang paling minimal, yang paling standar sekalipun gak cukup. Ada banyak orang di luar sana memberikan hidupnya untuk Tuhan, memberikan dirinya sebagai pekerjaan Tuhan, tetapi untuk hal yang paling standar pun gak cukup. Saudara, mungkin itu adalah misionaris-misionaris yang melayani di daerah-daerah yang terpencil. Mungkin itu adalah orang-orang Kristen yang hidup di negara yang sangat-sangat miskin. Mungkin itu juga adalah orang-orang Kristen yang hidup di dalam penganiayaan. Saudara, untuk orang-orang seperti mereka, standar paling minimal saja mungkin tidak terpenuhi. Saudara, mungkin orang-orang seperti itu juga ada di sekitar kita. Atau bahkan mungkin kita juga rasakan. Kita merasa hidup kita tidak cukup, kita bergumul kepada Tuhan, kita merasa sudah lakukan yang terbaik, hidup untuk Tuhan, tetapi terus tidak cukup. Saudara, keresahan ini membawa saya untuk berpikir, jangan-jangan kita nggak bisa bilang Tuhan akan selalu mencukupkan kebutuhan kita. Jangan-jangan kalimat itu tidak selalu tepat. Nah saudara, semua keresahan ini membawa saya untuk merenungkan satu teks firman Tuhan yang saya ajak kita renungkan bersama juga pada pagi hari ini. Saya mengajak kita melihat dari Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-13. Saya akan membaca bagi setiap kita dalam versi TB yang kedua. Saudara silahkan melihat di Alkitab masing-masing. Filipi pasal 4 ayat yang ke-10 sampai yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya kamu menunjukkan perhatianmu kembali kepadaku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam setiap keadaan dan dalam segala hal tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam keadaan kenyang maupun dalam keadaan lapar, baik dalam keadaan berkelimpahan maupun dalam keadaan berkekurangan, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, surat Filipi adalah surat yang ditujukan, yang ditulis oleh Paulus dan ditujukan kepada jemaat atau gereja yang ada di kota Filipi. Kota Filipi sendiri adalah salah satu kota yang ada di daerah Makedonia. Saudara, jemaat di Filipi adalah jemaat yang pertama kali Paulus dirikan di dalam perjalanan misinya ke daerah Makedonia tersebut. Saudara, kalau saudara membaca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16, saudara bisa menemukan perjalanan misi Paulus ke kota Filipi tersebut. Saudara, mungkin saudara masih ingat cerita Paulus bertemu dengan Lydia, si penjual kain ungu. Atau cerita yang lain, Paulus bersama dengan kepala penjara yang bertobat bersama dengan seisi keluarganya. Saudara, semua cerita itu terjadi di kota Filipi. Dan semua cerita itulah yang akhirnya membuat jemaat pertama di Filipi terbentuk. Saudara, surat Filipi ini adalah salah satu surat yang sangat menarik. Surat ini menjadi sangat menarik, salah satunya karena surat ini dituliskan dengan nada yang sangat bersukacita. Berulang kali dalam surat ini Paulus menekankan tentang bersukacita. Filipi pasal 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Dalam Filipi pasal 3 ayat pertama Paulus juga berkata, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Bahkan dalam Filipi pasal 2 ayat 18 Paulus berkata, kamu juga harus bersukacita demikian dan bersukacitalah dengan aku.
Saudara, Paulus terus mendorong jemaat yang ada di Filipi untuk terus bersuka cita. Bahkan Paulus katakan bersukacitalah bersama dengan dia. Saudara, kalau kita melihat karakteristik surat seperti ini, mungkin kita akan berpikir bahwa keadaan Paulus itu sepertinya sangat baik. Bahkan mungkin sangat berkelimpahan sekali. Sehingga dia terus bisa menekankan tentang sukacita, bahkan dia mendorong jemaat di Filipi untuk bersukacita bersama dengan dia. Saudara, jika kita berpikir demikian, maka kita sudah salah besar. Keadaan Paulus ketika dia menuliskan surat Filipi ini jauh dari kata baik. Saudara, Paulus menuliskan surat ini ketika dia sedang ada di dalam penjara rumah di kota Roma. Saudara, dalam Kisah Para Rasul diceritakan setelah beberapa kali Paulus melakukan perjalanan misi, Paulus lalu ditangkap. Dia dituduh oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem telah melawan hukum Taurat. Maka setelahnya Paulus lalu disidang. Di Kaisarea, Paulus disidang sebanyak 3 kali. Yang pertama di hadapan Gubernur Felix, lalu di hadapan Gubernur Festus, dan juga di hadapan Raja Agripa yang kedua. Nah, saudara, setelah mengalami berbagai persidangan di Kaisarea ini, Paulus merasa bahwa pengadilannya tidak adil. Pengadilan yang dia dapat di sana tidak adil. Maka Paulus lalu mengajukan banding kepada Kaisar di kota Roma. Paulus naik banding kepada Kaisar di kota Roma. Nah, saudara, karena mengajukan banding, maka pengadilan dilakukan di kota Roma. Maka Paulus lalu berangkat ke kota Roma. Tetapi sembari menunggu persidangan di kota Roma, Paulus menjadi tahanan rumah selama 2 tahun di kota Roma. Saudara, inilah keadaan Paulus. Keadaan yang jelas jauh dari kata ideal untuk membuat seseorang bisa bersuka cita. Apalagi menekankan kepada orang lain untuk bersuka cita sama seperti dia. Keadaan yang jauh dari ideal. Saudara, bukan cuma itu, beberapa penafsir juga menyebutkan bahwa ada orang-orang di kota Roma yang iri dengan karunia Paulus. Karena mereka iri, mereka lalu menyebarkan berbagai fitnah tentang Paulus. Saudara bisa bayangkan, Paulus sudah ditahan di Roma. Tetapi masih banyak orang gak suka, banyak orang menyebarkan fitnah tentang Paulus. Saudara, bukan cuma itu, Kisah Rasul pasal 28 ayat 30 juga mencatat, Paulus harus membayar sewa rumahnya sendiri. Saudara, Paulus ditahan di sebuah tahanan rumah saudara ya. Tetapi Paulus harus membayar sewa untuk rumah yang menjadi tempat penahanannya. Saudara bisa bayangkan, dia ditahan, tetapi tempat di mana dia ditahan itu dia harus bayar sewanya. Saudara, jelas semua keadaan ini sekali lagi bukan keadaan yang ideal. Bukan keadaan di mana orang pada umumnya akan bersuka cita, bersyukur. Tetapi Paulus menunjukkan di sepanjang surat Filipi, dia bersyukur, dia merasa cukup. Saudara, maka seorang penafsir kemudian melihat keadaan Paulus dan dia menyimpulkan, though his situation was extremely difficult, Paul was not discontent. Sekalipun keadaannya sangat-sangat buruk, tetapi Paulus tidak pernah merasa tidak cukup. Saudara, Paulus tidak peduli apakah dia sedang ditahan, apakah dia hidup di dalam rumah tahanan, apakah dia ditangkap oleh prajurit Romawi, apakah dia mengalami berbagai hal buruk lainnya. Tidak ada satu keadaan pun yang bisa mempengaruhi rasa cukup di dalam diri Paulus. Saudara, Paulus tetap bersyukur dan merasa cukup. Nah, bagian yang tadi kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat 10-13 sedikit banyak menunjukkan rahasia mengapa Paulus bisa tetap bersuka cita, bersyukur, bahkan merasa cukup di tengah segala keadaannya. Saudara, ada 2 alasan yang kita akan lihat di bagian tadi. Kenapa Paulus tetap bisa merasa cukup? Mari kita lihat mulai dari yang pertama. Yang pertama, mengapa Paulus bisa tetap bersyukur, merasa cukup? Karena Paulus bersuka cita dalam Tuhan. Paulus bersuka cita dalam Tuhan. Di ayat 10 Paulus berkata, aku sangat bersuka cita dalam Tuhan. I rejoice in the Lord greatly. Saudara, di tengah keadaan Paulus yang jelas sangat tidak nyaman, di tengah kesulitan yang dialami, dia tetap bersyukur. Dan dia bersyukur bukan karena keadaannya baik, tetapi dia bersyukur di dalam Tuhan. Saudara, maka seorang penulis, Stephen Lawson, dia kemudian membedakan antara happiness dan joy. Saudara, kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, mungkin kedua kata ini punya makna yang sama. Tetapi Lawson membedakan happiness dan joy. Dia bilang happiness ada tergantung apa yang terjadi di dalam hidup kita.
what is happening in our life. Sebaliknya, joy bisa kita miliki di dalam Tuhan yang tidak pernah berubah kasih setianya bagi kita. Saudara, keadaan kita terus berubah, hidup kita terus naik turun, tetapi Tuhan tidak pernah berubah kasih setianya bagi setiap kita. Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah Dia meninggalkan engkau dan saya. Maka kita terus bisa punya joy di dalam hidup kita. Dan itulah sukacita Paulus. Sukacita Paulus bukan didapatkan dari dunia. Dia bisa bersukacita karena dia ada di dalam Tuhan. Saudara, saya percaya keadaan Paulus tetaplah memberikan banyak tanda tanya di dalam dirinya. Mungkin ada malam-malam di dalam kehidupan Paulus ketika dia menjadi tahanan di rumah tersebut, dia berpikir kenapa situasinya seperti ini. Ada banyak ketidakmengertian, ada banyak ketidaktahuan juga yang dia alami. Situasinya jelas sangat tidak ideal. Di tengah giginya dia memberitakan Injil Tuhan, dia sekarang malah di penjara. Saudara, saya percaya Paulus juga manusia biasa. Tetapi Paulus tetap bersukacita di tengah ketidaktahuannya. Karena Paulus bersukacita dalam Tuhan. Saudara, Paulus lalu menjelaskan apa yang memicu dia merenungkan sukacitanya di dalam Tuhan. Masih di ayat 10, Paulus kemudian berkata, bahwa akhirnya kamu menunjukkan perhatianmu kembali kepadaku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Saudara, di sini Paulus sedang merujuk kepada dukungan yang diberikan oleh jemaat Filipi kepada Paulus. Nah, saudara, perjalanan misi Paulus ke kota Filipi yang pertama kemungkinan besar terjadi 10 tahun sebelum pemenjaraannya ini. Tetapi ternyata 10 tahun kemudian jemaat yang ada di Filipi masih memperhatikan Paulus. Bahkan jemaat di Filipi juga mengirimkan Epafroditus untuk menolong dan melayani Paulus. Bukan hanya itu saja, tetapi jemaat di Filipi juga memberikan dukungan dana kepada Paulus yang ada di dalam penjara. Dan Paulus bersyukur, Paulus bersukacita untuk kepedulian, untuk perhatian yang diberikan oleh jemaat di Filipi kepadanya. Saudara, tetapi perhatikan, ada satu hal yang penting. Ketika Paulus memulai ucapan syukurnya tadi dengan dia bersukacita di dalam Tuhan. Saudara, itu artinya Paulus tahu bahwa Tuhanlah yang menggerakkan orang-orang di Filipi untuk terlibat di dalam pelayanannya. Paulus tahu orang-orang di Filipi bisa melayani dia, bisa mendukung dia, karena ada Tuhan yang bekerja di balik mereka. Dengan kata lain, yang Paulus lihat pertama-tama adalah Tuhannya. Yang pertama-tama Paulus lihat bukan keadaannya, bukan saja orangnya, bukan saja perhatian mereka, apalagi sekadar bantuan yang mereka berikan kepada Paulus. Yang pertama kali Paulus lihat adalah Tuhan yang bekerja di balik situasi yang ada. Saudara, sekali lagi yang penting bagi Paulus bukan keadaannya, tetapi Tuhan yang bekerja. Sukacita Paulus ditentukan karena dia ada di dalam Tuhan. Saudara, mari kita merenungkan bagian ini dengan lebih dalam. Saudara, bukankah seringkali keadaan kita menentukan sukacita kita? Bukankah seringkali keadaan kita menentukan sukacita kita? Ketika keadaan kita sesuai harapan, yang kita inginkan kita bisa dapatkan, maka kita bersukacita. Ketika keadaan kita baik, kita berkata, puji Tuhan, Tuhan baik. Ketika pekerjaan kita selesai, kita bahkan dapat bonus misalnya di kantor. Ketika bisnis kita omsetnya jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan. Ketika anak-anak kita berhasil di sekolah. Ketika semua itu, kita berkata Tuhan baik. Tetapi ketika keadaan kita tidak sesuai dengan harapan kita, pekerjaan kita gak kelar-kelar, bisnis kita macet dan tersendat, anak kita susah diatur, gak mau dengar-dengaran, hubungan suami istri gak akur. Di tengah semua itu, kita mungkin kehilangan sukacita. Ketika yang kita butuhkan tidak kita dapatkan, ketika kita hidup seperti terus ada di dalam kekurangan, ketika hidup kita sepertinya penuh dengan kejutan yang kita tidak pernah harapkan, kita juga kehilangan sukacita. Saudara, Paulus mengingatkan kita sekali lagi untuk menempatkan sukacita kita di dalam Tuhan. Bukan pada keadaan kita, bukan pada situasi kita yang terus berubah. Saudara, mungkin keadaan kita terus tidak akan bisa kita mengerti. Kita sudah lakukan yang terbaik, kita sudah rasa kita hidup untuk Tuhan. Tetapi ada banyak harapan kita, ada banyak keinginan kita yang tidak sesuai.
Kita terus tidak mengerti dengan semua itu. Tetapi biarlah ketidakmengertian kita tidak menghalangi sukacita kita. Karena kita menempatkan sukacita kita di dalam Tuhan, bukan pada keadaan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa Paulus bisa tetap bersukacita, merasa cukup? Karena Paulus belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, Paulus itu juga manusia biasa, dia gak langsung bisa. Paulus juga belajar. Dan itu yang Paulus katakan di ayat ke-11. Ku katakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, di ayat ini Paulus seperti kasih disclaimer. Ucapan syukurnya sebelumnya bukan terjadi karena dia kurang, sekarang dikasih uang lebih sama Jepang di Filipi maka dia bersyukur. Saudara, bukan karena itu. Maka Paulus juga lalu mengatakan, aku tuh sudah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, Paulus belajar mencukupkan dirinya. Paul learned to be content. Saudara, seorang penulis kemudian menyebutkan merasa tidak cukup artinya seseorang menginginkan sesuatu selain daripada yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Merasa tidak cukup artinya seseorang menginginkan sesuatu selain daripada yang Tuhan sudah berikan kepadanya. Sebaliknya, merasa cukup artinya adalah sebuah penerimaan yang penuh sukacita atas apa yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kita. Saudara, maka ketika Paulus berkata dia belajar mencukupkan diri, artinya Paulus belajar menerima dengan penuh sukacita apapun yang Tuhan percayakan kepada dirinya. Apapun yang Tuhan sudah berikan kepada dirinya. Saudara, lalu di ayat 12 Paulus juga menjelaskan lebih lanjut deskripsi dari segala keadaan di mana Paulus belajar mencukupkan diri. Saudara, di ayat 12 Paulus berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Saudara, Paulus memulai dengan mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan. Artinya, Paulus bukan cuma belajar merasa cukup saat situasi hidupnya memang cukup. Paulus belajar merasa cukup di tengah segala kekurangan yang dia hadapi. Dan situasi penuh kekurangan itulah yang dia hadapi selama penjara 2 tahun di kota Roma. Paulus hidup dengan penuh kekurangan, dia kekurangan segalanya. Dia kekurangan tenaga, dia kekurangan ruang untuk bergerak, dia kekurangan makanan juga mungkin, dia kekurangan uang juga. Tetapi di tengah segala kekurangan itu, Paulus belajar mencukupkan diri. Nah saudara, tetapi bukan hanya di saat kekurangan, karena Paulus juga berkata, aku tahu apa itu kelimpahan. Saudara, ketika Paulus berkata apa itu kelimpahan, kelimpahan yang dimaksud adalah sesuatu yang sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang kita benar-benar butuhkan. Sesuatu yang jauh lebih banyak daripada yang kita benar-benar butuhkan. Soalnya ada saat-saat di dalam kehidupan Paulus, dia sangat berlimpah sekali. Ada saat-saat di dalam kehidupan Paulus, dia punya jauh lebih banyak daripada yang benar-benar dia butuhkan. Dan ini yang menjadi penting. Soalnya rahasia kecukupan dalam diri Paulus adalah dia bukan hanya belajar cukup di dalam kekurangan, tetapi juga dalam kelimpahan. Saudara, di tengah kekurangan, kita akan cenderung lebih mudah mengandalkan Tuhan. Kita gak punya apa-apa lagi, semua kurang, maka kita cari Tuhan. Saudara, maka menjadi lebih penting bagi kita untuk belajar berkata cukup di saat situasi kita berlimpah-limpah. Menjadi lebih penting bagi kita untuk belajar berkata cukup di saat sebenarnya kita punya jauh lebih banyak dari yang kita benar-benar butuhkan. Saudara, saya ingin sedikit mengambil waktu untuk mengaitkan bagian ini dengan American Dream. Sebuah mimpi yang saya percaya sedang merasuk ke dalam diri banyak orang hari ini. Sebuah mimpi tentang kehidupan yang nyaman, kehidupan yang menyenangkan. Kita bisa punya semua yang kita mau, kita bisa mewujudkan semua yang kita inginkan. Saudara, American Dream yang merasuk dalam diri banyak orang ini saya percaya adalah salah satu faktor besar bahkan yang membuat orang-orang hari ini sulit untuk berkata cukup. Saudara, bukankah kita kadang-kadang bertemu sama orang, dia berpikir kalau punya uang sekian, dia akan merasa senang. Dia lalu mengusahakannya punya uang sekian itu.
Tetapi ternyata setelah punya uang sekian itu, dia tetap merasa gak puas. Dia usahakan lebih banyak lagi dan dia berpikir kalau punya uang lebih banyak lagi, dia akan merasa cukup. Tetapi dia terus usahakan dan sampai punya jumlah yang diharapkan itu, dia tetap tidak merasa puas. Akhirnya orang itu terus mencari lebih banyak dan lebih banyak lagi. Saudara, orang-orang hari ini selalu ingin lebih dan sulit merasa cukup. Akhirnya kehidupannya, pekerjaannya, semua hal di dalam hidupnya difokuskan untuk mendapatkan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Saudara, saya percaya American Dream ini juga terjadi di dalam kehidupan orang Kristen hari ini. Ada beberapa orang Kristen yang saya temui, mereka berpikir bahwa gak masalah untuk bekerja, untuk dapetin uang sebanyak-banyaknya, bisa beli barang mewah sesukanya, bisa melakukan semua hal yang dia mau. Yang penting dia tetap adalah orang Kristen. Sepertinya hidupnya tetap tidak berdosa. Yang penting dia tetap ke gereja, bahkan hidupnya bisa tetap seperti pelayanan, sepertinya untuk Tuhan. Tetapi sebenarnya pengejarannya sangat duniawi sekali. Saudara, akhirnya yang menjadi sumber pemuas di dalam diri orang tersebut adalah harta dan materi yang dimilikinya. Saudara, saya percaya mimpi hidup yang seperti ini bukanlah mimpi hidup yang sesuai dengan narasi kekristenan. Saudara, Tuhan Yesus berkata, siapa yang mau mengikut dia harus menyangkal diri, memikul salib. Di bagian lain Yesus juga berkata, serigala punya liang, burung punya sarang, tetapi anak manusia bahkan tak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, artinya ketika kita mengikut Yesus, bahkan kebutuhan yang kita pikir paling dasar pun mungkin tidak terpenuhi. Saudara, mengikut Yesus artinya kita meninggalkan segalanya di belakang kita dan kita ikut Yesus. Mengikut Yesus berarti kita menempatkan keberhargaan diri kita hanya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak lagi menempatkan keberhargaan diri kita pada hal-hal lain, pada hal-hal materi yang ada di dunia ini. Saudara, maka di tengah semua itu apa yang Paulus katakan di dalam bagian ini menjadi sangat penting dan sangat relevan sekali untuk kita renungkan bersama. Saudara, kita perlu belajar berkata cukup bahkan di saat-saat kelimpahan. Kita perlu belajar berkata cukup bahkan di saat-saat berkelimpahan. Di saat kita sebenarnya masih mampu mendapat lebih banyak. Di saat kita masih mampu mengusahakan lebih. Di saat kita sebenarnya bisa beli barang yang lebih mahal dan lebih mewah. Di tengah segala itu, kita justru perlu belajar berkata cukup. Saudara, ketika kita tidak pernah belajar berkata cukup di tengah kelimpahan, jangan-jangan kita sedang menempatkan keberhargaan diri kita pada materi, pada semua itu yang terus-menerus kita kejar sepanjang hidup kita. Kita melihat itu sebagai sumber pemuas kita, yang terus kita usahakan, yang terus kita kerjakan, setengah mati kita usahakan untuk dapat semua itu. Saudara, sebaliknya, belajar berkata cukup di tengah kelimpahan adalah sebuah latihan rohani. Latihan rohani bagi kita untuk menempatkan keberhargaan kita pada Kristus, pada Tuhan kita. Kita belajar menempatkan keberhargaan diri kita bukan pada hal-hal dunia, tetapi kita memandang kepada Kristus. Saudara, saya akan menyimpulkan bagian kedua ini dengan berkata seperti ini. Yang terpenting bukanlah kekurangan atau kelimpahan, tetapi belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Yang terpenting bukanlah kekurangan atau kelimpahan, tetapi belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, kalau dikaitkan dengan keresahan saya tadi di awal, yang terpenting itu bukan bertanya seberapa banyak itu cukup. Yang terpenting bukan bertanya terus sama Tuhan, kenapa cuman kasih saya segini. Dan kita terus merasa kurang. Tetapi yang terpenting adalah kita belajar merasa cukup di tengah segala keadaan. Saudara, yang dalam kekurangan maupun yang dalam kelebihan, keduanya bisa sama-sama menaruh keberhargaan dirinya pada materi dunia. Maka yang kekurangan maupun yang kelebihan, keduanya perlu sama-sama bertobat,
Perlu sama-sama datang lagi ke kaki Tuhan, mengakui keberdosaannya, yang kekurangan maupun yang kelebihan. Keduanya perlu sekali lagi sama-sama menempatkan keberhargaan dirinya hanya kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita. Kita perlu datang lagi bertobat di hadapan Tuhan. Soalnya inilah alasan kedua kenapa Paulus bisa bersuka cita dan Paulus bisa merasa cukup. Karena dia belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Saudara, setelah menyampaikan semua itu, Paulus seperti memberikan kesimpulannya di ayat ke-13. Segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, saya percaya ini adalah salah satu ayat favorit dari banyak orang Kristen. Ada banyak orang yang menaruh ini di bio Instagram mereka, menaruh ini di status mereka, di berbagai tempat lainnya untuk menunjukkan ini adalah ayat favorit mereka. Saudara, tetapi saya juga percaya bahwa ayat ini adalah salah satu ayat yang paling banyak disalahartikan juga oleh orang Kristen. Saudara, ada banyak orang membaca ayat ini lalu berpikir bahwa Tuhan akan mengubah situasi mereka. Yang miskin akan jadi kaya, yang lemah akan jadi kuat, yang gagal akan jadi berhasil. Ada amin? Saudara, ada banyak orang berpikir demikian, bukan? Saudara, kalau dimengerti dengan konteks yang tepat, ayat ini tidak pernah berbicara tentang miskin jadi kaya, lemah jadi kuat, gagal jadi berhasil. Saudara, Paulus mengatakan ini sebagai kesimpulan. Kesimpulan dari dia belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Di dalam kekurangan, di dalam kelimpahan, Paulus bisa berkata cukup. Karena dia tahu dia ada di dalam Kristus yang memberikan kekuatan kepadanya. Saudara, jadi ayat ini justru sebenarnya sedang berbicara tentang apapun keadaan kita bisa menanggungnya. Karena kita ada di dalam Kristus, Dia memberikan kekuatan kepada kita. Saudara, keadaan kita mungkin tidak akan jadi lebih baik. Mungkin akan jadi lebih buruk. Tetapi kita bisa menanggungnya karena kita ada di dalam Kristus. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Dan itulah yang Paulus mau katakan. Dia tidak terganggu oleh keadaannya, sekalipun mungkin akan makin buruk, dia tidak terganggu dengan itu semua. Karena dia tahu, dia bisa menanggungnya di dalam Kristus. Saudara, kita juga bersyukur karena Paulus menyimpulkan bagian ini dengan ayat 13 ini. Karena melalui ayat ini, kita tahu Paulus bisa bukan karena kekuatannya sendiri. Paulus bisa bukan karena kekuatannya sendiri. Saudara, hari ini ada banyak orang yang mengatakan hal yang serupa. Kita jangan terlalu menggantungkan emosi kita pada keadaan kita. Kalau ada hal baik jangan terlalu senang, kalau ada hal buruk jangan terlalu sedih. Tetapi semua itu didasarkan pada kekuatan kita, pada kekuatan pikiran kita. Maka hari ini kita banyak menemukan orang-orang bilang semua itu tergantung mindset. Yang penting tuh mindset. Saudara, mari kita jujur. Bukankah kita lemah? Bukankah kita sering gagal? Bukankah betapa kita mengusahakan pun untuk berpikir dengan baik? Tetapi kita begitu lemah. Pikiran kita begitu lemah. Kita sering kali gagal. Kita sering kali merasa tidak berdaya. Seberapa keras pun kita mencoba, pikiran-pikiran negatif itu terus menghantui kita, terus menaungi kita. Saudara, tetapi Paulus tidak demikian. Dia tahu sukacita dan rasa cukupnya memang bukan tergantung keadaan, tetapi juga bukan tergantung kepada kekuatan dirinya. Tetapi tergantung kepada Kristus. Kristus yang memberikan kekuatan kepadanya. Saudara, bukankah ini seharusnya melegakan kita? Engkau gak harus pakai kekuatanmu sendiri. Engkau gak harus andalkan kekuatanmu sendiri. Keadaan kita sekali lagi mungkin tidak akan jadi lebih baik. Mungkin akan jadi lebih berantakan. Mungkin akan lebih sulit. Tetapi kita bisa menanggungnya di dalam Kristus. Saudara, kalau hari ini ada di antara saudara yang datang ke dalam ibadah, saudara belum percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, maukah engkau menerima berita yang melegakan ini? Mungkin hidupmu terus berjuang mengejar semua hal yang ada di dunia ini. Engkau terus berjuang mengejar semua itu dan engkau merasa lelah. Engkau tidak menemukan apa-apa di baliknya.
Engkau tak pernah merasa cukup. Maukah engkau membiarkan Tuhan mengisi ruang yang kosong itu di dalam hatimu? Maukah engkau membiarkan Tuhan mengubah hidupmu? Maukah engkau membiarkan Tuhan menjadi satu-satunya jawaban di tengah kekosongan yang terus engkau usahakan dengan segala hal yang ada di dunia itu? Saudara, Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi engkau dan saya. Dia memberikan anaknya bagi setiap kita. Dia memberikan anaknya untuk menanggung sesuatu yang tak mungkin kita tanggung dengan kekuatan kita sendiri. Dia memberikan anaknya untuk mengisi ruang yang kosong itu di dalam hati setiap kita. Maukah engkau membiarkan hidupmu diisi oleh Tuhan, dipenuhi oleh cinta kasih Tuhan yang tak pernah berubah itu? Mari kita tundukkan kepala. Masing-masing secara pribadi meresponi kebenaran firman Tuhan. Saudara, apakah kamu merasa hidupmu cukup? Atau engkau terus merasa kurang? Engkau terus mengusahakan lebih banyak dan lebih banyak lagi. Dan tanpa sadar, semua yang engkau usahakan itu sedang menawan hatimu, menjerat hatimu, membuat engkau justru semakin kosong. Masing-masing berdoa, menyampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Saudara, maukah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan? Maukah belajar menempatkan keberhargaan dirimu hanya kepada Kristus? Masing-masing menyampaikan komitmen di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami datang. Kami mengakui betapa seringnya kami mencari hal-hal lain. Kami terus merasa kurang. Kami ingin lebih dan lebih banyak lagi. Tuhan, ampuni kami. Tolong kami Tuhan untuk melihat hanya kepada Engkau. Menempatkan keberhargaan diri kami hanya kepada Engkau. Ya Tuhan, jika ada jemaat-Mu hari ini juga yang pertama kali menyerahkan hidupnya untuk Tuhan, Tuhan, hamba-Mu berdoa, Engkau mengisi ruang yang kosong itu di dalam hati mereka. Biarlah mereka menemukan kelegaan hanya di dalam Engkau. Tuhan, tolong setiap kami. Tolong kami untuk menjadi pelaku firman di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan